Akhir tahun sering dikaitkan dengan resolusi tahun berikutnya. Mewujudkan kebebasan finansial merupakan tujuan yang diinginkan oleh banyak orang. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan perencanaan keuangan yang baik dan disiplin dalam menjalankan resolusi keuangan. Memasuki tahun 2024 tentunya kita harus membuat perencanaan ulang atau bahkan melanjutkan resolusi 2023 yang belum tercapai. Dan untuk membahasnya sudah bersama saya di studio Prita Hapsari Gozi, perencana keuangan, dan kita akan mengetahui seperti apa sebenarnya tips dan caranya. Selamat pagi Mbak. Pagi. Iya, akhirnya ketemu di studio ya. Selama ini kita selalu bincang secara Zoom. Nah, kalau ngomongin resolusi finansial, ini salah satu hal yang menjadi perbincangan setiap pergantian tahun. Dari sudut pandang Mbak Prita, selaku perencanaan keuangan, seberapa penting Mbak adanya resolusi ini Pak? Ya, jadi kita bedakan dulu antara resolusi dengan tujuan. Jadi resolusi finansial itu sifatnya lebih sesuatu apa ya istilahnya kayak kondisi yang kita ingin capai di tahun 2024. Oleh sebab itu resolusi finansial umumnya hanya satu. Yang kita tetapkan. Nah, dari resolusi finansial yang kita tetapkan itu, kemudian kita turunkan nih ke dalam tujuan-tujuan finansial dan pada akhirnya strategi yang mau kita lakukan untuk mencapai hal tersebut. Nah, kalau tujuan finansial perbedaannya adalah dia lebih detail dan lebih jelas, ada targetnya, ada angkanya, sehingga kita kemudian bisa menyusun strategi untuk mencapai hal tersebut. Nah, menarik nih kalau bicara mengenai resolusi tadi cuma satu, kebebasan finansial, kemudian juga salah satunya bisa menjalankan kehidupan dengan tanpa hutang banyak ya Mbak mungkin ya. Contoh-contohnya seperti itu. Nah, ini yang menarik adalah sebenarnya adalah tadi bagaimana tujuan penerapannya Mbak. Mungkin kita bisa sedikit mengaplikasikannya dalam resolusi finansial seperti apa ini yang menarik yang bisa kita berikan. Seperti apa nih Mbak? Misalkan tujuannya, misalkan kalau saya apabila ingin ngambil KPR gitu misalkan, ini harus berapa persen nih Mbak dari gaji misalkan? Oke, jadi kalau resolusi finansial di 2024 adalah milestone untuk memperoleh rumah tinggal. Berarti itu dulu nih, ya kan? Nah, kemudian artinya tujuan keuangannya adalah kita tetapkan, rumah sejumlah berapa yang memang mau kita beli. Katakanlah Mas Yuda punya target, kita beli rumah yang harganya itu maksimal 5 kali penghasilan setahun. 5 kali penghasilan setahun ya? Artinya kalau seseorang itu penghasilan setahunnya katakanlah 500 juta rupiah, 100 juta rupiah, berarti rumah yang dia beli itu kisaran adalah di 500 juta rupiah. Nah, dari 500 juta rupiah tersebut biasanya maksimal jumlah KPR yang kita ambil itu adalah 70%. 70% dari 500 juta. Karena kan DP-nya kita kejar di 30%. Kan kira-kira begitu. DP-nya 30%. Betul. Nah, nanti kita datang nih gitu ya ke berbagai lembaga keuangan kemudian membuat simulasi kira-kira angka cicilan berapa sih yang kita sanggupi. Kenapa? Karena si KPR 70% tersebut nanti akan bisa tersebar dalam durasi tenor KPR yang berbeda-beda kan. Ada yang mungkin hanya 5 tahun, ada yang 10, 15 atau 20 tahun. Dampaknya nanti adalah ke cicilan kita. Otomatis semakin kecil jumlah cicilan yang mungkin kita baru sanggupi, maka biasanya durasinya juga akan semakin panjang. Ini bicara mengenai durasi Mbak, idealnya berapa lama sih Mbak ini waktu cicilan ya? Kalau kita bicara cicilan tuh bahkan sekarang ada sampai 20 tahun, 30 tahun. Dengan tadi Mbak memberikan skema seperti ini, idealnya berapa nih? Biasanya kalau seseorang baru memulai bekerja, jadi di usia 20-an dengan penghasilan yang mungkin masih terbatas, sangat wajar kalau dia mengambil akad kredit yang kisarannya 20 tahun. 20 tahun ya. Betul. Tapi kalau misalnya Mas Yuda ambil di usia 30-an, biasanya saya sarankan maksimal 15 tahun. Maksimal 15 tahun ini kalau usia di atas 30-an. Jadi harus disesuaikan dengan rentang usia. Alasannya karena durasi produktivitas kita dalam bekerja kan juga berbeda, betul nggak? Nah, nanti pada saat si yang 20 tahun mungkin awalnya ngambil 20 tahun juga durasi tenornya, saat dia usia 30-an kan harapannya income-nya dia pun meningkat. Maka nanti mungkin resolusi finansialnya dia akan berubah karena rumahnya udah ada, resolusi finansialnya menjadi lebih cepat bebas KPR. Nah, otomatis nanti strateginya adalah bagaimana melakukan pelunasan dipercepat. Kan jadi gitu. Nah, ini kemudian kita coba bicara kira-kira apa lagi Mbak yang menarik yang menjadi kadang-kadang turunan dari para mungkin klien Mbak yang datang untuk resolusi 2024 ataupun resolusi finansial. Selain tadi misalkan jadi resolusi finansial kan cuma satu nih. Kata kalian tadi kita udah bahas kalau Anda kepingin punya rumah tinggal. Nah, biasanya populer juga adalah seseorang itu kepingin lebih kuat finansialnya. Nah, kalau ingin
ingin menguatkan finansial, biasanya strateginya itu akan datang dari 3 tempat. Oke. Yang pertama adalah kita membuat tujuan keuangan, yaitu saldo dana darurat bertambah. Dana darurat ya Mbak? Yes. Nah, dana darurat ini kan minimal 3 kali pengeluaran rutin bulanan, Mas Yuda. 3 kali pengeluaran bulanan. Baik. Jadi ini adalah target yang paling minimal. Nah, kalau kita kepingin finansialnya lebih kuat lagi, ini akan menjadi 12 kali penghasilan, 12 kali pengeluaran rutin itu kalau bulanan. memang benar-benar udah paling betul, ideal ya, Mbak. Betul. Kemudian, Nah, Mbak? kemudian untuk membuat keuangan stabil lagi, biasanya kita akan melihat dari sisi income-nya. Oke. Nah, kalau seseorang masih bergantung pada satu sumber income, tentu saja keuangannya itu mungkin akan ada risiko. Karena kalau sampai sumber income yang satu itu tiba-tiba hilang atau berkurang, maka dampaknya akan luar biasa kepada keuangan rumah tangga tersebut. Oke, berarti sumber income ya salah satu faktor. Betul. Jadi nanti bisa dilihat kira-kira apakah mungkin kalau dia berkeluarga, dua-duanya juga bekerja, kalau dia sendiri bekerja, kemudian dia mungkin mulai membangun aset yang tujuannya nanti bisa kasih pasif income, mungkin nggak sekarang, tetapi pada nantinya akan seperti itu. Lalu yang ketiga, untuk membuat finansial kita stabil, biasanya kita juga akan melihat dari sisi jumlah utang. Oke, nah ini kadang-kadang suka lupa nih ya jumlah utang. Yes. Baik. Nah, jumlah utang ini nanti kita akan breakdown nih Mas Yuda. Yang pertama adalah utang yang sifatnya konsumtif. Apa sih utang konsumtif? Adalah utang-utang yang kita pakai uangnya untuk kita konsumsi sehari-hari. Jadi KPR untuk rumah tinggal kita sehari-hari pun itu kategorinya adalah sebetulnya konsumtif. Konsumtif. Kan rumahnya tidak menghasilkan uang Mas Yuda. Baik. Tetapi kita gunakan untuk keseharian kita. Baik. Jadi misalnya mobil, motor, misalnya Anda beli gadget dengan bantuan cicilan atau sekedar libur akhir tahun nanti nggak tahan banget nih Mbak Prita, kita kan Pengen butuh healing apa segala macem deh gitu ya. Lalu Anda membeli tiket dengan 0%, ya kategorinya adalah utang konsumtif. So tolong 2024 yang kayak gini-gini tuh dikurangin, kan udah kadung keambil nih ya. Nah, baru kalau misalnya utang konsumtifnya sudah terkendali, baru nanti kita lihat kira-kira utang produktifnya gimana. Tapi sebenarnya itu nggak terlalu masalah Mas Yuda. Contoh konkret utang produktif itu seperti apa Mbak? Oke, katakanlah misalnya kita ambil tentang properti juga. Jadi ada orang yang mau bikin kontrakan atau mau bikin kos-kosan. Kemudian dia untuk bisa memecah-mecah rumah yang udah ada, misalnya jadi 5 pintu, dia butuhkan modal untuk renovasi. Nah, modal renovasi yang dari kredit mungkin multiguna, itu kategorinya adalah produktif. Karena digunakan untuk merenovasi properti tersebut yang nantinya bisa memberikan penghasilan pasti. Begitu juga misalkan ilustrasi saya membeli mobil mau disewakan, direntalkan, itu berarti juga utang produktif, Mbak? Betul banget. Jadi kalau misalnya katakanlah kita tinggal di wilayah-wilayah yang lokasi wisata ya. Jadi kalau lokasi wisata kan sangat wajar tuh kemudian mungkin kendaraannya itu bisa disewakan. Nah, kalau misalnya ternyata kendaraan tersebut berhasil direntalkan, berarti kredit untuk pemilikan kendaraan menjadi kredit produktif. Wow, menarik sekali. Nah, biasanya bicara mengenai jumlah utang nih Mbak, paling banyak yang Mbak hadapi selain kita bicara mengenai pinjol ya, karena OJK sendiri mengatakan jumlahnya meningkat di 2023. Apa nih Mbak yang paling banyak terjebak di utang-utang ini? Ya, tentu saja paling pertama memang pinjaman online dan pay later, yaitu jumlahnya itu kayaknya meningkat sekali, dan bahkan kemarin data terakhir Otoritas Jasa Keuangan itu saya baca di kisaran 60% nih. Di akhir tahun 2023 ini itu ternyata penggunaan 60% pinjol itu adalah untuk konsumtif. Jadi kan bisa aja ya orang ngambil pinjol juga misalnya mau bikin usaha kecil, parcel atau apalah buat akhir tahun gitu, tapi ternyata tidak. Jadi 60% pengambil pinjol itu digunakan untuk konsumtif. Lalu yang kedua, biasanya yang mereka terjebak itu adalah kredit multiguna. Kredit multiguna itu kan soalnya ya namanya juga multiguna ya. Jadi kadang-kadang dia gunakan untuk bayar sekolah anak. Kan ini kan banyak daftar ulang nih Mas Yuda. Jadi uang pangkal sekolah anak, ada yang gunakan untuk dana menikah, ada yang juga menggunakan untuk dana renovasi rumah, yang renovasinya itu sifatnya estetika. Bukan untuk tadi ya produktif disewakan atau apa gitu kan. Atau misalnya kan kadang ya rumah mungkin udah waktunya maintenance, terus mungkin kita kan antisipasi banjir dan lain-lain gitu ya, kita mesti melakukan perubahan, ya itu sih kategorinya bukan estetika, karena itu sesuatu yang sifatnya wajib dilakukan. Tapi kalau estetika misalnya yang orang nggak apa-apa terus gantilah semua wallpaper kali atau gimana, ya itu kategorinya adalah masuk ke dalam yang konsumtif yang sebetulnya itu masih bisa ditunda gitu. Jadi
jebakan-jebakan di utang ini adalah kalau ternyata sebetulnya penggunaannya itu bukan sesuatu yang sifatnya primer atau bukan sesuatu yang sifatnya darurat. Oke, Nah, jadi itu hutangnya tuh bukan yang banyak primer ya. menjebak. Sebenarnya Betul. boleh hutang itu Mbak. Sebenarnya seperti apa sih? Jadi kurang lebih kayak Mbak mengatakan hutang primer. Berarti ada hutang yang boleh diperbolehkan dalam tanda kutip ya? Ya, pertama misalnya dia adalah rantau, kemudian Iya. dia tidak ada keluarga yang bisa ya dia tumpangi lah untuk tinggal. Kemudian mungkin sudah berkeluarga. Jadi mungkin dia mempertimbangkan nih untuk Utang membeli primer tadi rumah ya. tinggal sendiri gitu ya. Itu Misalkan menjadi rumah utang tinggal. yang sifatnya primer gitu. Oke. Jadi ya utangnya memang konsumtif tetapi silakan bisa diambil. Atau misalnya apa ya tadi tuh misalnya ada kasus bocor lah genteng dan lain-lain gitu ya terus nggak punya dana darurat Iya. kan nggak mungkin dong kebocoran itu dibiarkan begitu saja. Betul. Jadi mau nggak mau dia akan mengambil utang konsumtif tetapi sifatnya itu adalah primer. Nah kalau yang dibilang apa sih maksudnya utang yang sifatnya sekunder atau bahkan tersier itu adalah pengambilan utang yang uangnya itu sebenarnya akan digunakan untuk konsumsi hal-hal yang sebenarnya itu bisa ditabung mas. Oke. Gitu. Jadi kayak kebutuhan-kebutuhan bukan kepentingan dan bukan hal yang Yes, urgent ya, bener Mbak? banget. Jadi misalnya let's say kayak akhir tahun, aku berhak healing. Betul. Tapi kamu punya setahun nih buat ngumpulin Iya, gitu iya, kan. Kamu iya. punya setahun buat apa namanya nabung. Iya. Atau let's say kita bicara yang beberapa bulan lagi nih, yaitu Ramadan, Lebaran gitu kan. Jadi apa namanya udah mulai mempersiapkan, Anda masih punya nih 2 bulan, 3 bulan untuk mempersiapkan. Jangan bergantung pada THR misalnya seperti itu. Jadi sebetulnya hal-hal yang bisa kita kita rencanakan, kita juga bisa alokasikan untuk ditabung dulu. Itu sebenarnya kalau kita sampai ambil utang itu sifatnya jadi sekunder. Iya, baik. Nah ini udah tinggal 3 hari lagi efektif 2023. Tips Mbak yang gampang segera diaplikasikan di Januari sehingga orang langsung inget nih bahwasanya resolusinya harus segera dijalankan. Kemudian juga bagaimana diimplementasikan. Paling pertama adalah bikin yang namanya money map. Jadi money Money map map. itu kayak peta untuk bagaimana nih kita mengalokasikan uang-uang kita. Paling gampang Mas Yuda, aku ingetin sekali lagi, living, saving, playing. Artinya kita memang mesti punya 3 Iya, rekening. living, apalagi Mbak playing. Saving, playing. Wow, tapi banyak kan kayaknya savingnya yang kurang nih ya. Nah, untuk bisa mengisi ini memang rekeningnya harus ada 3. Jadi money map ini tuh penting sekali Yeah. gitu ya. Yang kedua, tentu aja kita melakukan auto debit untuk Oke. apa? Untuk membuat uang kita tuh tersebar di 3 tempat ini. Oke. Nah, ini sebenarnya tes pertama ini di Januari nih Mas Yuda. Karena mereka yang karyawan gajian itu bulan ini nih dari Desember ke Januari itu mesti bertahan selama 40 hari. Banget, Mbak. Panjang tuh berasa banget. Agak panjang kan? Iya. Jadi sebenarnya ini tes apakah resolusi finansial kita itu akan berhasil atau tidak. Iya. Kalau Anda bisa berhasil di Januari ini, maka saya bisa bilang kemungkinan Anda akan berhasil di tahun 2024. Iya. Tapi kalau Januari ini saja Anda sudah tidak berhasil menahan diri dan disiplin, wah saya agak sanksi tuh sebenarnya untuk Agak ambiar di 2024. 2024 ya. Nah ini yang menarik adalah savingnya nih Mbak. Berapa persen sih saving sebenarnya Mbak? Ya, gini, kalau kita bicara mereka penghasilannya memang mungkin sudah jauh di atas dari angka UMP di kota tersebut, itu sebenarnya kita kejar 10% minimal. 10% untuk saving Betul, ya. itu minimal ya Mas Oke, Yuda. 10% saving ini wow. However, kalau misalnya memang dia masih banyak cicilan utang dan lain-lain, saya nggak akan ngejar ke situ. Karena percuma Anda saving kalau Anda masih punya banyak sekali pinjol, itu yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Oke. Nah, kemudian yang kedua yang kita akan coba lihat adalah jumlah pinjol kalian nih pemirsa itu kira-kira ada berapa banyak? Katakanlah Anda sekarang punya 5 platform. Maka sebenarnya di Januari coba hilangin 1 platform. Itu termasuk credit card atau bagaimana? Kalau kartu kredit, kalau Anda memang memiliki saldo cicilan atau saldo utang kartu kredit yang sifatnya bukan dibayar tagihan lunas, paham kan? Kan Iya, ada iya, orang iya. yang memang kalau dapat tagihan dia langsung lunas. Iya, Ini enggak iya. nih gitu ya. Jadi Minimum emang payment bahaya. minimum payment terus. Nah, itu coba deh Anda bayarkan di atas minimum payment Oke. sehingga jumlah saldo kartu kreditnya juga berkurang. Gitu ya. Itu yang ketiga, kita juga bisa lakukan untuk mereka yang sudah berhasil mengumpulkan dana darurat, mereka udah berhasil melunasi utang-utang konsumtif yang sifatnya kecil-kecil, itu saya wajibkan untuk benar-benar membuka rekening investasi. Oke, nah ini yang menariknya, investasi. Karena gimana mau investasi Mas Yuda, kalau rekening investasinya aja nggak ada. Saya tuh sering banget
nanya kalau lagi seminar, ayo yang udah buka rekening investasi siapa? Ya nggak ada. Ya gimana mau melakukannya? Jadi intinya adalah cuman oh iya saya harus investasi, nyari-nyari ini bisa investasi kemana, tapi ya nggak akan dikerjain orang penampungannya nggak ada gitu lah kira-kira. Nah ini tadi yang menarik adalah kalau kita bicara dana darurat minimal 3 kali, Betul. kemudian 10% saving. Nah investasi nih Mbak terakhir, kalau semua sudah mulai tertata, berapa nih idealnya kita mengalokasikan investasi? Oke, itu tergantung usia. Karena pada saat usianya itu masih mungkin di awal 20-an atau sudah 30-an. 30-an tuh kadang-kadang tuh yang paling berat ya. Karena baru berkeluarga, mungkin baru punya keturunan, penghasilan belum sebesar itu. Biasanya ini angka investasi ya yang paling penting tiap tahun jumlahnya aset kita bertambah 10% deh. Oke, setiap tahun ya? Setiap tahun, bertambah 10 per tahun, betul. Jadi mau kata per bulannya berapa terserah deh gitu. Yang penting kalau bisa kuota ini tercapai. Tapi kalau usianya sudah 40 tahun ke atas, usahakan banget penambahan asetnya itu 30% ke atas. Oke, berarti benar-benar tadi usia ya Mbak 40 ke atas harus 30%. Wow. Iya alasannya karena kita sudah mengalami masa produktivitas yang lebih panjang, sedangkan menuju ke masa retirement itu sudah lebih pendek gitu. Itu sebabnya harus menjadi prioritas nih kalau usianya sudah memasuki 40-an ke atas. Nah ini kalau kita bicara mengenai parameternya tadi usia, kemudian juga pendapatan. Kalau di Jakarta kan mengatakan sebenarnya idealnya tuh UMP-nya 15 juta ya Mbak ya. Nah, itu buat 4 orang loh Mas Nah, Yuda. kalau misalkan untuk kita bikin ilustrasi sedikit sebelum mungkin kita berakhir. Satu keluarga dengan satu anak itu ideal berapa Mbak? Pengeluaran dan idealnya berapa sih Mbak untuk investasi satu anak nih misalkan keluarga muda ya Mbak? Iya. Ilustrasinya seperti apa Mbak? Kan kalau yang 15 juta itu kan sebenarnya berempat ya. Jadi kalau satu anak ya mungkin kita ambil sekitar 10 sampai 12 kan, 10 sampai 12 juta. Nah, kalau misal 10 sampai 12 juta kita ambil aja nih setengahnya adalah untuk biaya hidup. Jadi udah habis nih. 50% biaya hidup ya. Betul, 50% udah biaya hidup. Kemudian biasanya dia dana daruratnya belum terkumpul. Usia-usia segitu biasanya begitu ya. Jadi kita usahain banget sekitar 10% itu kita ambil buat dana darurat. Sampai nanti terkumpul nih targetnya. Kemudian biasanya usia-usia ini punya cicilan. Nah, biasanya kita alokasikan maksimal 30% buat cicilan, ya kan? 30% cicilan? Yes, benar. Coba dilihat sisanya berapa? Cuma tinggal 10% kan? Wah, ini 10% berarti healingnya benar-benar ditahan banget ya. Nah, 10% ini nanti boleh ditukar-tukar. Jadi gini, misalnya bulan ini Anda mau pakai buat playing, bulan depannya gantian dong buat invest atau saving, gitu aja. Jadi harus bijaksana dalam mengalokasikan dan memilih dan memilah mana pengeluaran yang benar-benar urgent tadi dengan kondisi ini. Nah, ini Mbak, kalau Mbak bagaimana untuk melihat resolusi 2024 terutama keuangan, financial di Indonesia sendiri? Ya, kan kita kan tahun 2024 tahu dong kita kan mau ada pesta politik yang luar biasa gitu ya. Itu kan pasti ada dampaknya juga lah kepada keuangan pribadi kita. Kenapa? Karena mungkin dampaknya itu terhadap biaya-biaya hidup. Yang saya bukan ekonom, jadi saya nggak bisa memprediksi akan seperti apa. Karena saya tidak bisa memprediksi seperti apa, sebagai financial consultant saya selalu bilang, Anda kuatkan dana darurat. Anda kuatkan dana darurat, Anda kuatkan dana darurat. Itu sampai saya biasanya ngomong 3 kali gitu kan ya. Nah, dana darurat ini banyak banget yang masih berpendapat saya nggak mau taruh di tempat yang memang aman dan tidak fluktuatif. Alasannya katanya ya nanti tergerus inflasi dan lain-lain. Saya selalu bilang dana darurat is not an investment, dana darurat is not saving. Jadi jangan pikirin dia harus untung berapa. Tetapi pikirkanlah kalau sampai terjadi kondisi yang tak terduga yang kita nggak tahu apapun itu, Anda siap dan Anda tidak perlu minta tolong kepada orang lain. Nggak perlu seperti minggu lalu pinjam dulu 100 supaya silaturahmi tidak putus. Karena kita sanggup untuk cover semua yang kita butuhkan. So untuk memasuki 2024 kuatkanlah keuangan kita, pastikan dana darurat itu juga semakin besar, semakin banyak jumlahnya, tempatkanlah di tempat yang aman, liquid dan tidak fluktuatif dan jangan terlalu banyak mengambil pinjaman konsumtif yang bisa sebetulnya ditunda. Wah, menarik sekali perbincangan yang singkat tapi sangat inspiratif dan semoga bisa memberikan pencerahan buat para generasi Z dan juga saya pribadi juga pemirsa bagaimana mengatur keuangan di tahun 2024 dengan lebih bijak. Terima kasih untuk perbincangannya Mbak Prita. Terima kasih Sehat Mas selalu. Yuda. Sangat inspiratif.